Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Titi Aning Asmarani dengan NIM 2304020103 Program Studi Pendidikan Matematika. Posting foto tanpa izin, komentar pedas, atau menyebar hoaks, tahukah kamu? Candaan di media sosial bisa berujung pada jeruji besi. Kok bisa? Simak videonya sampai habis. Bermesos yang aman, lepas dari jerat Undang-Undang ITE. Latar belakang peraturan Undang-Undang ITE. Untuk peraturan hak dan kebebasan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang bermaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Peraturan ini mengatur bagaimana kita boleh dan tidak boleh menggunakan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua orang bisa menikmati kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi, dan menggunakan teknologi tanpa mengganggu orang lain. Lalu apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu, atau yang kita kenal dengan Wikipedia. Yang kita ketahui, mencari alat bukti elektronik tidak semudah menghapus postingan. Yang pertama, jejak digital mudah ditelusuri. Jejak digital ibarat jejak kaki pasir. Pernahkah kamu mendengar istilah jejak digital? Ini adalah segala aktivitas online yang kita lakukan, mulai dari like, komentar, hingga berbagi postingan di media sosial. Setiap tindakan yang kita dilakukan di dunia maya akan meninggalkan jejak yang sulit dihapus sepenuhnya. Bukan berarti hilang. Meskipun kamu sudah menghapus postingan, jejak digital tetap ada. Data tersebut masih tersimpan di server platform media sosial dan bahkan mungkin telah dicadangkan atau dibagikan ke pihak lain. Oleh karena itu, menghapus postingan bukanlah cara yang efektif untuk menghindari bukti. Selanjutnya, pertanggungjawaban tetap ada. Setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya, baik itu positif maupun negatif, memiliki konsekuensi. Jika kita melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain, kita tetap bisa diminta pertanggungjawaban. Alat bukti elektronik yang ditemukan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Dan yang terakhir adalah privatisasi akun medsos tidak menghilangkan pertanggungjawaban. Memprivat akun media sosial tidak membuat kita kebal dari hukum. Konten yang kita posting meskipun hanya dilihat oleh teman-teman kita, tetapi bisa menjadi bukti dan kita tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dari poin-poin tersebut kita dapat mengambil bahwa aktivitas di dunia digital meninggalkan jejak yang sulit dihapus dan kita harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita lakukan. Privasi di dunia digital sangat penting namun tidak membuat kita kebal dari hukum. Undang-Undang ITE mengatur banyak hal, namun di sini kita akan membahas yang berkaitan dengan aktivitas media sosial atau medsos. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang dalam bermedsos. Yang pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat hal yang dapat diakses. Hal ini berarti Anda tidak boleh menyebarkan atau membagikan konten seperti foto, video, atau tulisan yang bukan milik Anda tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini termasuk mengunduh, mengunggah, atau berbagi konten yang dilindungi oleh hak cipta atau yang kita sebut dengan copyright tanpa izin. Contohnya, mengunggah lagu-lagu atau film bajakan, menggunakan foto orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial. Yang kedua, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Informasi itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Artinya,
Anda dilarang menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, perpecahan, atau kebencian di masyarakat. Contohnya, menyebarkan hoaks tentang suatu peristiwa, membuat pernyataan yang menghina atau merendahkan suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, mengirim informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Artinya, Anda tidak boleh mengirimkan pesan yang berisi ancaman kekerasan atau intimidasi kepada orang lain melalui media sosial. Seperti contoh, mengancam akan melukai seseorang, menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk menakut-nakuti. Penjelasan di atas sangat menyoroti dua karakteristik utama dari dokumen dan informasi elektronik yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Yang pertama, tidak melihat asalnya. Artinya, dokumen atau informasi elektronik tidak selalu menunjukkan asal-usulnya yang sebenarnya. Dokumen tersebut bisa saja dibuat oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, diambil dari pihak lain, atau bahkan merupakan hasil manipulasi dari dokumen asli. Implikasi hukum dari sifat yang pertama, hal ini menyulitkan proses pembuktian dalam kasus hukum karena sulit untuk memastikan apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Sifat yang kedua, melihat pada tindakan pelaku yang diminta pertanggungjawaban. Artinya, meskipun asal-usul dokumen tidak jelas, fokus utama dalam hukum adalah pada tindakan pelaku yang menggunakan atau menyebarkan dokumen tersebut. Implikasi dari sifat kedua, yaitu pertanggungjawaban hukum, lebih ditekan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku, seperti menyebarkan berita bohong, mengancam orang lain, atau melakukan penipuan melalui dokumen elektronik daripada asal-usul dokumen itu sendiri. Pada dasarnya, dokumen dan informasi elektronik memiliki sifat yang unik, yaitu sulit untuk mengetahui asal-usulnya, namun tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menggunakan atau menyebarkan dokumen elektronik tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan dokumen elektronik dan memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan adalah akurat dan tidak merugikan orang lain. Beberapa tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE dan berpotensi membawa konsekuensi hukum. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kesusilaan dan perjudian pasal 45 ayat 1 dan 2 CO, pasal 27 ayat 1 dan 2, ancaman 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar. Artinya, tindakan yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi, perjudian, atau konten yang melanggar norma kesusilaan dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Seperti contoh, mengunggah atau menyebarkan konten pornografi anak, promosi judi online, atau konten yang mengandung unsur kekerasan yang berlebihan. Kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 45 ayat 3 CO, pasal 27 ayat 3, ancaman 4 tahun penjara dan atau denda sebesar 750 juta. Artinya, setiap tindakan yang bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok dapat dipidana. Contohnya, menyebarkan fitnah, menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi orang lain, atau melakukan ujaran kebencian. Yang ketiga yaitu pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 45 ayat 4 CO, pasal 27 ayat 4, ancaman 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar. Artinya, tindakan yang mengandung unsur ancaman atau pemerasan melalui media elektronik dapat dipidana. Contohnya, mengancam akan menyebarkan informasi pribadi seseorang jika tidak diberikan sejumlah uang, atau mengancam akan melakukan kekerasan jika seseorang tidak melakukan sesuatu. Keempat, menyebarkan hal yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pasal 45A ayat 1 CO, pasal 28 ayat 1, ancaman 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar. Artinya, tindakan menyebarkan informasi yang salah satunya menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online atau transaksi elektronik lainnya merupakan tindakan yang dilarang.
Contohnya, membuat iklan palsu tentang produk, memberikan informasi yang tidak benar tentang spesifikasi produk, atau melakukan penipuan online. Yang terakhir, menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, golongan. Pasal 45 ayat 2 JO, pasal 18 ayat 2 ancaman 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar. Artinya, menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi yang dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat adalah tindakan yang dilarang dan dapat dipidana. Contohnya, menyebarkan berita bohong yang mengandung unsur sara, menghina agama tertentu, atau melakukan tindakan diskriminasi berdasarkan suku atau ras. Poin di atas adalah delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks Undang-Undang ITE. Pertama, putusan MK. MK telah mengeluarkan putusan penting mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah digital. Putusan nomor 50/PUU strip 6 strip 2008 dan nomor 2/PUU strip 7/2009 menegaskan bahwa tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik juga merupakan tindakan pidana. Delik aduannya, yaitu delik aduan berarti bahwa tindak pidana tersebut baru dapat diproses oleh pihak bertugas jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya, korban harus secara aktif melaporkan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Seperti contoh, kasus yang sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoaks yang ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Jika berita bohong tersebut menyebabkan kerugian atau merusak reputasi korban, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selanjutnya, mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dapat terjerat pasal 46 ayat 1 diancam pidana 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 600 juta. Contoh tindakannya, yang pertama ada hacking, yaitu merentas sistem komputer untuk mendapatkan akses tanpa izin. Kedua, cracking, memecahkan password atau sistem keamanan untuk masuk ke suatu sistem. Ketiga, malware, menginfeksi sistem komputer dengan virus worm atau malware lainnya. Keempat, phishing, mencuri informasi pribadi dengan cara mengelabui pengguna melalui email atau website palsu. Yang terakhir adalah langkah-langkah aman bermedsos. Yang pertama, memahami aturan yang ada, yaitu setiap platform media sosial memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Penting untuk memahami aturan-aturan agar tidak melanggar dan berpotensi mendapatkan sanksi. Aturan ini biasanya berkaitan dengan konten yang diperbolehkan, perilaku yang dilarang, serta perlindungan privasi pengguna. Yang kedua, lebih bijak dan beretika bermedia sosial. Berinteraksi di media sosial membutuhkan kesadaran akan etika dan sopan santun. Hindari tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain, seperti menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, terapkan sharing dan share dengan bijak. Sebelum membagikan informasi atau konten, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Berita bohong atau hoaks dapat menyebar dengan cepat di media sosial dan berdampak negatif. Berhati-hati dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Keempat, hati-hati dalam memposting data pribadi. Hindari membagikan informasi pribadi yang terlalu detail seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan. Informasi pribadi yang tersebar di media dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.